rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ikhwan fillah, hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Karena pada kesempatan kali ini kita bisa melaksanakan kewajiban kita sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus yaitu yang merasa dirinya adalah umat Islam, umat yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka melaksanakan kewajibannya itu salah satunya adalah dengan thalabul ilmi, dengan melalui layanan channel YouTube yang diadakan oleh Laboratorium 82, yaitu PPI 82 Dayakolot, yang bertepatan di Harmain. Alhamdulillah, mudah-mudahan media ini sebagai wasilah untuk menyambungkan hasanah keilmuan bagi kita semua, khususnya bagi layanan channel YouTube Laboratorium 82. Hadirin ikhwan fillah rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita itu tiada lain, pasti ada tujuan dan maksud. Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin ketika kita diciptakan melalui rahim orang tua kita, khususnya ibu, ketika kita ditiupkan ruh oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita ke alam dunia ini ada tujuan dan maksud. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak ada tujuan dan maksud, buat apa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Sampai nanti ada yang umurnya puluhan tahun, bahkan ratusan tahun. Dan seperti para nabi itu ada yang umurnya itu sampai ribuan tahun. Tetapi umat Nabi Muhammad SAW umurnya itu ada yang puluhan tahun, bahkan tidak lebih. Kata Rasulullah SAW, umur umatku itu sampai 63 tahun, sama dengan umur Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau ada yang lebih dari 63 tahun, yaitu ada dispensasi kayaknya dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ikhwan fillah rahimakumullah. Lantas apa yang melatar belakangi bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita? Ikhwatu iman rahimakumullah. Salah satunya di dalam Quran surat Al-Mulk ayat 2, yang tadi di mukadimah saya bacakan, Allazi khalaq. Allazi itu kalau di pesantren itu dibilangnya Allazi isi mausul, yang menunjukkan arti yang. Allazi khalaq. Khalaq itu juga fi'il madi. Fi'il madi itu menunjukkan kata yang telah lampau, yang telah terjadi. Berarti artinya adalah yang telah menciptakan. Nanti ketika kita melihat fiqhul lughah, itu ada yang namanya khalaqa, di antara yang lain ada ja'ala dan yang lainnya. Ikhwatu iman, ikhwan fillah rahimakumullah. Maka
salah satu perbedaan dari kalimat kholako dan ja'ala itu ada perbedaannya. Kholako itu asal hurufnya kho, lam, dan kof. Kholako. Dari wazan itu dalam ilmu shorof disebut wazannya itu adalah fa'ala. Maka kholako itu artinya telah menciptakan. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam kholako itu ada domir. Siapa? Allah. Dia, yaitu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam ilmu bahasa, maka kholako ini mengandung arti bahwa ada jala itu juga menjadikan, tetapi berbeda jauh dengan kalimat kholako dan jala. Kholako itu menunjukkan kepada ciptaan yang belum ada, belum wujud. Maka di sini kalimatnya yaitu menggunakan kholako. Telah menciptakan. Berarti yang tidak ada menjadi ada. Jadi kalau beda dengan jala, jala itu yang sudah ada bahan-bahannya maka diciptakan. Nah, maka kalau kholako ini sebenarnya tidak ada sama sekali. Maka Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimat kholaqol. Kholaqo. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kita semua. Maka oleh karena itu, ikhwan fillah rahimakumullah, ketika kita sebelum diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah sudah tetapkan bahwa hidup kita sampai berapa, umur kita sampai kapan kita meninggal. Allah Subhanahu wa taala sudah menentukan kita. Nasibnya seseorang Allah Subhanahu wa taala telah menentukan kepada kita semua. Waktu iman ikhwan fillah rahimakumullah, maka telah menciptakan apa? Al-maut. Kematian. Wal hayah, dan kehidupan. Liyabluwakum, untuk menguji kalian. Ikhwan fillah rahimakumullah. Jadi tujuan Allah Subhanahu wa taala salah satunya adalah untuk menguji kita. Ketika tadi kita diciptakan, asalnya kita dalam keadaan mati. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kita. Berarti Allah Subhanahu wa taala ada tujuan dan maksud ketika kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ada selintas manusia, sebagian orang itu mengatakan apabila hidup kita ini untuk apa? Seolah-olah dia itu tidak ada maksud. Tetapi Allah Subhanahu wa taala malah di dalam Al-Quran sudah menentukan, sudah Allah jawab, dan sudah Allah terangkan kepada kita. Ikhwan fillah rahimakumullah. Maka perlu dilandasi oleh aturan-aturan, landasan-landasan Al-Quran dan As-Sunnah. Siapa landasan Al-Quran dan As-Sunnah? Rasulullah SAW. Ketika kita tadi diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan mati, kemudian hidup, maka ikhwatu iman rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menguji kepada kita dengan apa? Ayyukum ahsanu amalan. Siapa di antara kalian yang ahsanu amalan? Di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan lagi kalimat itu dengan ahsan, dengan kalimat yang baik. Siapa yang paling baik amalnya? Ikhwatu iman rahimakumullah, oleh karena itu tidak akan terwujud dan tidak akan tercipta ketika ahsanu amala itu tidak dilandasi dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Oleh karena itu kita generasi
milenial, generasi milenium ini perlu dengan asupan-asupan keilmuan, landasan-landasan yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Perlu kita terus mengkaji, membuka dan menelaah yang namanya adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Waktu iman rahimakumullah, untuk apa? Untuk melahirkan yaitu ahsanu amala. Siapa yang diantara kalian yang amalnya baik, maka perlu dilandasi oleh contoh dari Rasulullah SAW. Sebagaimana Rasulullah SAW dalam hadis mengatakan dari Kaisar bin Ibnu Abdullah, kata Rasulullah SAW, taraktu fikum amraini lan tadillu ma tamassaktum bihima. Pegang dua perkara oleh kalian supaya kalian tidak tersesat selama-lamanya. Apa? Kitabullah wa sunnata nabiyhi. Kitab Allah yaitu Al-Quran dan sunnah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa rahimakumullah. Mudah-mudahan dari kajian kultum ini mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semua, khususnya bagi saya yang menyampaikannya, dan mudah-mudahan ini sebagai ziyadatul ilmi bagi kita semua untuk terus di dalam koridor aturan dan Al-Quran dan Al-Hadis, dan mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan, diberikan kekuatan di dalam kehidupan untuk menjelang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.